A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kembali kalian bertemu dengan Bu Husni dalam pembelajaran agama Islam secara online. Kalian semua sudah naik kelas 8. Jadi ibu berharap karena jenjang kelasnya sudah lebih tinggi dari yang kemarin, maka semangat belajarnya, rasa tanggung jawabnya harus lebih baik lagi daripada waktu masih kelas 7. Ya. Jadi kita akan mulai pembelajaran agama Islam kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Seperti biasa anak-anak, sebelum belajar kita akan memulainya dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian anak-anak, ibu ingatkan setiap pembelajaran agama Islam, ibu pasti minta kalian menyiapkan buku catatan PAI supaya kalian bisa mencatat materi yang ibu jelaskan, bisa dicatat baik-baik supaya lebih mudah dipelajari. Nah, hari ini kita akan mulai di bab 1. Dalil perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. KD 3.1 memahami Quran Surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26 dan 27, beserta hadis-hadis terkait tentang sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Adapun indikator yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini ada 4 poin. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Furqan ayat 63, terjemahannya, kosakatanya, dan contoh-contoh bacaan tajwidnya. Kemudian kedua, Quran Surah Al-Isra ayat 26-27, terjemahannya, kosakatanya, dan contoh bacaan tajwidnya. Kemudian ketiga, hadis-hadis tentang perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian yang keempat adalah makna atau kandungan dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Jadi sekali lagi ibu ingatkan, buku tulisnya dibuka, didengarkan penjelasan ibu baik-baik, dan dicatat materi yang ibu sajikan supaya lebih mudah dipelajari. Jadi kita mulai di poin materi pertama, yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Silahkan mengikuti bacaan ibu di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi ini adalah ayat tentang rendah hati. Nanti penjelasannya ada di depan ya. Kita lanjut dulu ke ayat yang kedua tentang perilaku, hemat, dan hidup sederhana. Ini adalah Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Silakan diikuti lagi bacaan ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura.
Nah, kembali dilihat terjemahannya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi Al-Isra ini membicarakan tentang perilaku kita harus berhemat dan hidup sederhana, ya. Selanjutnya akan Ibu sajikan hadis-hadis tentang perilaku rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Boleh dibaca dalam hati atau dikeraskan di rumahnya masing-masing, ya. Dibaca hadisnya baik-baik beserta terjemahannya. Nanti penjelasannya akan kita jelaskan sebentar lagi. Nah, anak-anak, coba perhatikan hadis yang Ibu beri warna. Itu adalah hadis riwayat Ibnu Majah tentang sikap rendah hati. Jadi Ibu mau kalian nanti menghafalkan hadis yang Ibu contohkan ini, ya. Yang pertama, Ibnu Majah. Innallaha auha ilayya an tawadhu wala yabghi ba'dukum ala ba'din. Artinya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kalian bersikap rendah hati dan janganlah sebagian kalian berbuat aniaya terhadap sebagian yang lain. Lanjut hadis riwayat Ahmad, al-badzadzatu minal iman. Kesederhanaan adalah bagian dari iman. Kemudian hadis selanjutnya, hadis riwayat Ahmad juga, ma'ala manik tafada. Tidak akan menjadi fakir orang yang berhemat. Jadi itu adalah hadis-hadis tentang perintah supaya kita berperilaku rendah hati, hemat atau tidak boros, dan hidup sederhana dalam keseharian kita. Nah, sekarang kita akan menjelaskan makna atau kandungan dari ayat dan hadis yang tadi kita baca. Yang pertama, surah Al-Furqan ayat 63. Tadi dikatakan hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan kalau orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi maksud dari ayat Al-Furqan 63 ini, Allah itu memerintahkan kepada setiap muslim untuk selalu berperilaku rendah hati atau tawadhu, ya. Jadi kalau berjalan di muka bumi itu jangan dengan membusungkan dada, tapi harus dengan rendah hati, dengan sopan, dengan santun, dan menghargai orang lain. Kemudian sifat rendah hati ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga memerintahkan supaya kita mengasihi semua makhluk hidup baik di langit maupun di bumi. Jangan meremehkan orang lain. Kemudian harus membalas perkataan orang jahil atau orang bodoh dengan perkataan atau doa yang lebih mulia. Jadi kalau ada orang yang menyapa kita dengan kata-kata yang tidak sopan, dengan kata-kata yang jahiliyah, misalnya, sok rajin pergi sekolah,
ndak pintar-pintar juga. Nah, kita tidak boleh dalam ajaran Islam, jangan sampai kita membalas dengan keburukan yang serupa. Kita harus membalasnya dengan perkataan yang baik. Iya, saya pergi sekolah supaya pintar. Saya tidak bermalas-malasan di rumah. Jadi saya ini bekerja keras supaya bisa lebih baik lagi, ya. Jadi kita harus membalas perkataan orang lain itu dengan kata-kata yang lebih positif. Dan intinya adalah rendah hati atau menghargai sesama makhluk hidup. Selanjutnya adalah makna surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Tadi dikatakan dalam surah ini, berikanlah haknya kepada kerabat dekat dan orang-orang miskin, juga orang-orang dalam perjalanan. Dan jangan menghambur-hamburkan harta secara boros, karena itu adalah saudara setan, ya. Jadi di sini kita dilarang untuk berperilaku boros dan menghambur-hamburkan harta. Kita diperintahkan untuk menyisihkan sebagian harta kita kepada keluarga dekat kita, kepada orang-orang miskin di sekitar kita, dan orang-orang yang sedang musafir atau dalam perjalanan. Yaitu dengan cara apa? Bersedekah, berinfak, atau zakat. Kemudian perilaku boros ini sama sekali tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berperilaku boros berarti dia mengingkari nikmat Allah, karena harusnya kan nikmat Allah itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan ibadah, ya. Jadi kalau kita berperilaku boros berarti kita mengkufuri nikmat Allah dan termasuk golongan setan yang suka berperilaku boros, ya. Jadi boros ini dalam bahasa Arabnya adalah perilaku tabdzir. Tabdzir, ya. Tabdzir artinya mubazir, memubazirkan harta dalam bentuk memboros-boroskannya dalam kemaksiatan, ya. Itu namanya tabdzir. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghindari perilaku boros, menghamburkan harta atau tabdzir ini. Selanjutnya kita akan melihat makna atau kandungan hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Ahmad. Jadi hadis riwayat Ibnu Majah ini menjelaskan supaya umat Islam itu berperilaku rendah hati terhadap sesama. Jadi rendah hati ini antonim atau lawan kata dari sombong atau tinggi hati. Jadi kalau orang sombong itu berarti dia kafir atas nikmat Allah. Kesombonganlah yang membuat setan terusir dari surga, karena dia merasa lebih baik daripada Adam, ya. Jadi berarti kita tidak boleh mencontoh sikap setan yang ini. Kita harus selalu rendah hati. Kemudian umat Islam juga dilarang menganiaya atau menzolimi orang lain. Kemudian hadis riwayat Ahmad, umat Islam itu diperintahkan berperilaku hemat dan hidup secara sederhana. Karena tadi ada hadisnya tadi, ya, kesederhanaan merupakan sebagian dari iman. Jadi kalau orang yang beriman, dia pasti hidup secara sederhana karena dia percaya bahwa nikmat itu adalah karunia, titipan Allah yang harus kita manfaatkan dengan tujuan yang sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan supaya kita hidup hemat, tidak boros, supaya sikap hemat ini kelak akan dapat menolong diri kita sendiri pada situasi yang tidak diinginkan. Jadi contohnya adalah rajin-rajinlah menabung, ya. Pepatah Indonesia juga mendukung itu kan, hemat pangkal kaya, ya. Boros pangkal miskin. Jadi mari kita belajar untuk hidup dengan rendah hati, dengan hemat dan hidup sederhana. Tidak perlu banyak gaya, kalau itu hanya akan merugikan diri kita sendiri, ya. Nah sekarang anak-anak, Ibu akan jelaskan tentang tugas hari ini. Tugasnya hari ini ada 3. Tugas pertama KD 3.1. Ini KD pengetahuan, akan ada di Google Form. Silakan langsung dikerjakan hari ini, dikirim hari ini. Tentu akan langsung Ibu lihat siapa-siapa yang mengerjakan dan skornya berapa, ya. Kemudian tugas 2 KD keterampilan, yaitu KD 4.1.1, membaca Al-Furqan ayat 63,
Al-Isra ayat 26 dan 27, hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Ahmad. Membaca ini kalian kerjakan dengan klip suara, kemudian kirim ke WA Bu Guru ya. Bukan dikirim di Classroom ya, tapi dikirimnya di WA Bu Guru. Klip suara membaca ya. Kemudian KD 4.1.2 menghafal ayat dan hadis yang sama dengan di atas ya. Jadi menghafal ini kalian videokan video satu persatu. Al-Furqan ayat 63, Al-Isra 2627, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Di video satu-satu, baru videonya kirim ke WA Bu Guru. Oke, jadi tidak ada yang mengirim di Classroom ya. Kalau ibu suruh tugas menulis kah atau tugas praktek, tugas membaca, tugas menghafal itu semua dikirimnya di WA Bu Guru. Jadi anak-anak, ibu berharap kalian bisa on time, kalian bisa tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya supaya tidak bertumpuk. Jadi demikianlah materi dan tugas pada hari ini. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.